Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat badan dan sehat pikiran sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Sholawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti kita rasakan saat ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bimbingan Karir pada Anak Usia Dini. Nah, pada kelompok 7 ini terdapat 2 anggota, yaitu Maisarah dan saya sendiri, yaitu Ainul Rifanza. Maisarah sebagai pemateri pertama dan saya Ainul Rifanza sebagai pemateri kedua. Untuk menghemat waktu, langsung saja kepada Maisarah, pemateri pertama, untuk memaparkan materi yang akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya pemateri pertama ingin menjelaskan sedikit tentang bimbingan karir anak usia dini. Baik, di sini ada pengertian bimbingan karir anak usia dini. Bimbingan karir adalah kegiatan dan layanan bantuan kepada anak dengan tujuan untuk memperoleh penyesuaian diri dan pemahaman tentang lingkungan yang akan dituju. Selanjutnya ada tujuan diselenggarakan bimbingan karir. APKIN 2007 dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik agar yang pertama memiliki pemahaman diri atau kemampuan, bakat, minat, dan kepribadian. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Dan yang keempat, memahami relevansi kompetensi belajar yang sesuai dengan kemampuan dan cita-citanya. Yang kelima, ada memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir. Yang keenam, memiliki kemampuan merencanakan masa depan. Dan yang ketujuh, dapat membentuk pola-pola karir. Dan yang kedelapan, mengenal kemampuan, bakat, minat sendiri. Dan yang terakhir, ada memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Selanjutnya ada prinsip bimbingan karir. Di sini ada bimbingan karir yang ditujukan bagi semua siswa atau individu, baik pada pendidikan anak usia dini, SD, SMP, MA, atau pendidikan dewasa. Bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa atau individu yang sedang dalam proses berkembang. Bimbingan karir bersifat individual. Bimbingan karir juga menekankan pada hal-hal yang positif. Di sini ada juga bimbingan karir merupakan usaha bersama. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan karir. Selanjutnya, bimbingan karir berlangsung dalam berbagai latar kehidupan, baik sekolah, lingkungan rumah, atau masyarakat, dan lembaga lain yang mendukung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kita yang kedua. Terima kasih kepada pemateri pertama telah menjelaskan sedikit tentang bimbingan karir pada anak usia dini. Nah, selanjutnya saya sendiri akan memaparkan sedikit tentang bimbingan karir pada anak usia dini, melanjutkan materi dari kawan saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu program bimbingan karir anak usia dini. Nah, pada program bimbingan karir ini dia terdapat beberapa komponen penting pada bimbingan karir tersebut.
Yang pertama yaitu ada pengetahuan diri. Yang kedua ada eksplorasi pendidikan dan okupasional. Yang ketiga yaitu ada perencanaan karir. Nah, pada masing-masing komponen ini juga terdapat beberapa pembagian lagi, yaitu pada pengetahuan diri ada pengenalan pada pentingnya konsep diri. Yang kedua ada keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan kesadaran akan pentingnya pertumbuhan dan pilihan. Jadi pada pengetahuan diri ini dia pertama pengenalan tentang diri anak itu sendiri. Jadi si yang gurunya ini yang melaksanakan bimbingan karir ini, dia akan menjelaskan terlebih dahulu tentang anak tersebut. Untuk keterampilan interaksi dengan orang lain yaitu sosial anak tersebut dengan orang lain, cara dia berinteraksi dan lain sebagainya. Kesadaran akan pentingnya pertumbuhan dan pilihan. Jadi penting untuk orang tua anak agar mengetahui pertumbuhan si anak tersebut meskipun dia berada di luar rumah, seperti itu. Yang kedua tadi ada eksplorasi pendidikan dan okupasional. Nah, di sini juga terbagi menjadi 4, yaitu kesadaran akan peningkatan prestasi akademik. Nah, jadi di sini juga pembimbingnya ini, yang membimbing anak ini juga bertanggung jawab untuk menjelaskan peningkatan prestasi akademik si anak tersebut kepada orang tuanya. Jadi bukan hanya tentang perkembangan motoriknya atau lain sebagainya, tetapi untuk akademiknya juga harus diikut sertakan, seperti itu. Untuk poin keduanya ada kesadaran akan hubungan antara pekerjaan dan belajar. Yang ketiga ada keterampilan untuk memahami dan menggunakan informasi karir. Yang keempat ada kesadaran akan pentingnya tanggung jawab pribadi dan kebiasaan bekerja. Jadi hal-hal tersebut merupakan program yang memang penting untuk didiskusikan dengan orang tua murid tersebut. Yang ketiga ada perencanaan karir. Nah, di sini juga terbagi menjadi beberapa lagi, yaitu yang pertama ada memahami bagaimana untuk membuat keputusan. Jadi di situ juga dalam bimbingan itu anak juga akan dibimbing untuk mengambil keputusan pada diri dia sendiri, meskipun itu cuma hal kecil, tetapi memang harus dibiasakan sejak dini, seperti itu. Nanti juga hal-hal seperti itu akan dikomunikasikan dengan orang tuanya lagi. Jadi tidak hanya diterapkan di sekolah saja, tetapi juga dipraktekkan lagi di rumah. Yang kedua ada kesadaran akan hubungan dengan dirinya sendiri dalam peran kehidupan. Jadi dia menyadari akan hubungan dia dengan lingkungan sosial dia, dengan keluarga sekitar dia, seperti itu. Yang ketiga ada kesadaran akan perbedaan pekerjaan yang ada dan pilihan kerja yang sesuai untuk pria atau wanita. Mungkin di sini kalau anak-anak dia lebih kegiatan yang dia pilih tersebut ya, karena kalau untuk pekerjaan itu sendiri kan kita menjelaskan kepada anak tuh sedikit-sedikit gitu, jadi disesuaikan aja nanti. Kalau untuk selanjutnya yaitu kesadaran akan proses dari perencanaan karir. Jadi untuk kesadaran itu tentunya kita terlebih dahulu komunikasikan dengan orang tuanya dulu, seperti itu. Kalau untuk anaknya kan kita palingan seperti menerapkan langsung kepada dia, membimbing langsung dia untuk perkembangan dan segala hal lainnya tetap kita komunikasikan dengan orang tuanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin E, yaitu strategi layanan konseling karir di taman kanak-kanak. Nah, di sini pertama ada pendekatan instruksional, yaitu terpadu dengan kegiatan dalam proses belajar mengajar secara kurikuler dalam mata pelajaran yang diajarkan melalui unit dengan menetapkan tema-tema tertentu. Nah, untuk pendekatan ini contohnya itu dia ada model pembelajaran yang digunakan di TK-TK, contohnya seperti model area. Nah, di sini siswa berhak memilih bidang pengembangan yang sesuai dengan minatnya. Jadi si anak tidak ditetapkan di satu area, tapi dia bisa memilih sesuai dengan keinginan dia dan minat dia, seperti itu. Biasanya di area itu dia ada area seni, balok, bahasa, dan area berhitung. Setelah gurunya memberi penjelasan tentang masing-masing area tersebut,
tentunya anak tersebut pasti dia mengetahui minat dia kemana. Jadi si gurunya ini hanya memantau seperti itu, membimbing anak tersebut gitu. Dan nanti informasi yang didapat itu bakalan disampaikan kepada orang tuanya. Ya. Yang kedua yaitu ada pendekatan interaktif, yaitu melalui kegiatan-kegiatan interaktif dilakukan di luar kegiatan belajar mengajar dalam berbagai bentuk kegiatan seperti permainan, konsultasi, dinamika kelompok, dan kerja kelompok. Nah, kalau untuk pendekatan interaktif ini dia contohnya kegiatan dengan kerja kelompok. Jadi di TK ini biasanya dia kegiatannya, kalau untuk belajar kelompok ini dia biasanya guru tuh membuat satu lingkaran kayak gitu, sebuah permainan yang membentuk lingkaran atau apapun itu, intinya melibatkan banyak anak gitu, bukan satu atau dua anak tapi beberapa anak kayak gitu, menjadi beberapa kelompok. Jadi melalui pendekatan itu juga guru bisa membimbing anak tersebut dan melihat minat dan bakat dia tuh kemana gitu. Yang ketiga yaitu ada pendekatan dukungan sistem, yaitu dengan menciptakan suasana sekolah dan lingkungannya sedemikian rupa sehingga secara tidak langsung telah memberikan suatu iklim yang menunjukkan perkembangan siswa. Jadi di sini guru membuat lingkungan sekolah anak tersebut senyaman mungkin bagi si anak tersebut. Jadi dia juga merasa kalau lingkungan ini cocok untuk dia, jadi dia tidak merasa tertekan atau apapun. Jadi ya dengan normalnya dia melakukan dengan normalnya dia menelusuri minat dan bakat dia itu. Misalkan dia bakatnya mungkin di seni, nah tentunya kan di sekolah-sekolah itu dia ada yang kayak area seni seperti yang kita ceritakan tadi, ya itu juga bisa membantu seperti itu. Yang keempat ada pendekatan pengembangan pribadi, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan kondisi dirinya. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas-tugas individual, penelusuran minat dan kemampuan. Nah, kalau pendekatan pengembangan pribadi ini dia sesuai dengan namanya, yaitu pendekatannya tuh per orang, satu-satu orang dengan antara si guru dan anak tersebut. Jadi tidak melibatkan orang lain. Jadi memang dari guru dan anak kayak gitu. Biasanya ini dia kayak gurunya tuh memberikan tugas, bisa jadi kan tugas itu sama dengan semua anak, tetapi kan pendekatannya tuh tetap satu-satu orang kayak gitu. Jadi lebih spesifik gitu, lebih individual gitu, satu-satu orang. Poin terakhir yaitu mengenai tentang wawancara kami anggota kelompok dengan guru di TK Aisyah Bustanul Falum Raya. Jadi di sini di TK tersebut kegiatan bimbingan karir itu sudah berlangsung melalui pendekatan-pendekatan yang tadi, komponen pendekatan yang penting itu. Jadi pada TK tersebut sudah berlangsung memang, tapi agak kurang berkembang. Kenapa kurang berkembang? Karena tidak banyak ya orang tua yang memahami tentang bimbingan karir tersebut. Jadi orang tua tersebut tidak, kalau istilahnya tidak terlalu menanyakan itu tentang anaknya ke orang tuanya kayak gitu. Bahkan ada beberapa orang tua mungkin tidak peduli ya, karena mungkin orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Tetapi kayak misalkan anaknya udah diantar ke sekolah, ya udah dibiarin gitu aja. Akan tetapi berdasarkan wawancara tersebut, guru tersebut memberitahukan bahwasanya itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Jadi kalau misalkan setiap ada perkembangan anaknya bakalan kasih tahu orang tuanya, dan nanti kayak bakalan disarankan kayak misalkan minat anak nih kesini bu, nanti mungkin boleh kalau dia masuk SD-nya SD ini gitu. Kalau misalkan kayak anak tuh bakat dan minatnya tuh di tahfiz, nah nanti dia dimasukin di SD yang memang khusus tahfiz seperti itu. Jadi mungkin perkembangannya perkembangan dan penerapan di TK tersebut untuk bimbingan karir ini tidak terlalu berjalan lancar karena ya masih baru-baru juga kata ibu itu.
Jadi ya tetapi masih tetap berjalan seperti itu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 7 meminta maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.